Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali Warahmatullahi wabarakatuh. pada pertemuan kali ini kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Untuk sesi kita kali ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan beberapa aliran pendidikan. Dan gilirannya kita akan membahas lebih dalam mengenai aliran eksistensialisme yang nantinya akan kita tinjau dalam perspektif pendidikan Islam. Apa itu yang dimaksud dengan eksistensialisme? Berasal dari kata eksis, artinya adalah ada. Be, is, wujud, ditambah dengan isme, paham atau aliran. Kalau dipadukan, eksistensialisme bisa dimaknai aliran tentang keberadaan jati diri manusia atau makhluk hidup. Dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan kata wujudiyah. Perintis dari aliran ini banyak. Di antaranya adalah Martin Heidegger. Untuk pendidikan, ada yang mengatakan bahwa Paulo Freire itu adalah pendukung dari aliran eksistensialisme. Walaupun ada pendapat lain yang miring mengatakan Paulo Freire itu identik dengan materialisme. Walaupun tokoh-tokoh yang saya sebut, dua orang tadi itu hidup di zaman modern, tetapi hakikatnya eksistensialisme ini sudah ada lama, sejak zaman Yunani kuno, terutama masa Aristoteles, karena beliau sudah bicara soal be dan being, sesuatu yang ada. Sehingga pengaruhnya sampai berlanjut pada masa sekarang. Mengapa eksistensialisme ini muncul? Itu karena kritiknya pada aliran filsafat sebelumnya yang dianggap banyak kelemahan, seperti aliran idealisme yang terlalu menekankan kepada mind atau akal pikiran manusia. Begitu pula dengan pecahannya rasionalisme seperti yang digagas atau diteruskan oleh René Descartes yang mengatakan bahwa cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Fokusnya itu kepada akal semata. Eksistensialisme tidak memandang seperti itu. Begitu pula dengan aliran empirisme yang hanya menekankan pada aspek pengalaman dalam kehidupan realitas manusia. Benar adalah dari pengalaman. Sejauh mana kebenaran itu diukur dari seberapa banyak pengalaman. Pragmatisme, kemarin kita sudah bahas, itu aliran yang menekankan pada utility, kegunaan, asas manfaat. Kalau ada manfaatnya berarti tersimpan di dalamnya kebenaran.
Kalau tidak ada manfaatnya berarti tidak benar. Begitu pula dengan aliran yang lain. Memandang manusia itu sepotong-sepotong. Dari sisi akalnya saja, pengalamannya saja, empirisnya, dan manfaatnya. Maka eksistensialisme ini hadir sebagai protes bagi semua aliran sebelumnya yang dianggap tidak lengkap. Padahal manusia itu utuh, menjadi sebuah identitas keseluruhan, totalitas. Maka di sini eksistensialisme itu bicara soal fenomenologi atau gejala yang menjadikan manusia itu hidup di dunia. Dalam kenyataannya, eksistensialisme itu berkembang menjadi berbagai macam variasi. Ada yang membentuk sebagai aliran yang berakhir kepada percaya pada agama atau teisme. Contohnya tokohnya adalah Martin Heidegger yang saya sebut tadi. Tapi juga ada yang berakhir kepada tidak percaya pada agama atau tidak percaya pada Tuhan, yaitu ateisme. Contohnya adalah Karl Marx. Ini semula dia dari eksistensialisme, lantas terpental menjadi aliran materialisme, aliran serba benda, mengatakan bahwa semua itu dari kebendahan, berakhir dan bermula dari kebendahan. Ya, itulah yang sempalan eksistensialisme yang menjadi tidak percaya kepada agama atau Tuhan, dan ini berkembang ya di Rusia dan juga di Cina yang mereka itu memiliki aliran ideologi komunis. Nah, kemudian ajaran dari beberapa pemikiran eksistensialisme itu ada 7 poin utama, sehingga kita kenali ciri-cirinya dari ajaran ini. Yang pertama, eksistensialisme menganggap bahwa keberadaan sesuatu itu mendahului esensinya, hakikatnya. Seperti kursi, itu adalah wujud kursinya dulu, bendanya dulu, yang lebih awal. Tapi kemudian hakikat kursi itu muncul belakangan. Prinsip yang kedua atau ajaran yang kedua itu mengatakan bahwa kebenaran itu subjektif. Karena eksistensialisme ini sangat menghargai kepada individu, maka kebenaran itu pun berdasarkan masing-masing individu. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu sudah matematika yang kita sepakati bersama. Tetapi angka itu bisa ditafsirkan berbeda oleh masyarakat Jepang dengan masyarakat Amerika atau Indonesia. Barangkali bagi masyarakat Jepang 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu berarti kedisiplinan yang dituntut kepada seorang untuk beraktivitas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bagi Amerika barangkali 1 ditambah 1 itu ekonomi, karena sifatnya adalah kapitalis. Bagaimana mengumpulkan kekayaan harta sebanyak-banyaknya. Tapi bagi kita 1 ditambah 1 itu barangkali memiliki makna yang bersifat matematis. Ya, artinya kehidupan itu sudah ada yang menentukan, yang merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa. Maka itulah yang disebut dengan subjektif, relatif. Kita lihat sendiri dalam referensi buku-buku
tentang pendidikan mengenai tujuan itu saja satu pakar dengan pakar yang lain berbeda pendapat. Begitu pula dengan masalah hukum. Kita menyaksikan penegakan hukum itu ternyata walaupun ada undang-undang aturannya, namun interpretasinya berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi kontroversi. Yang ketiga, aliran ini menyatakan bahwa alam tidak menyediakan aturan moral, maka manusia bebas berbuat asal bertanggung jawab. Dan dari tanggung jawab itulah muncul hukum-hukum tentang perilaku manusia. Tanggung jawab itu sendiri merupakan wilayah dari kemanusiaan. Maka kita bisa membedakan orang Amerika yang berbuat baik dengan orang Muslim yang berbuat baik. Walaupun sama-sama berbuat baiknya, tetapi filosofinya, orientasinya berbeda. Orang Amerika berbuat baik karena kemanusiaan. Tapi kalau kita seorang Muslim berbuat baik, amal soleh karena perintah agama. Sehingga dimensi perbuatan baik kita itu berdampak kepada pahala dan dosa. Kalau orang Amerika misalnya memberikan donasi, bantuan ya, itu atas pertimbangan kemanusiaan. Namun kita memberi bantuan, amal jariah, itu karena mengharapkan pahala. Walaupun dua-duanya adalah sama-sama berbuat baik. Nah itulah moral dalam pandangan eksistensialis itu diukur dari nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, prinsip dari aliran ini adalah perbuatan individu itu tidak dapat diprediksi. Seseorang bisa melakukan suatu tindakan, tetapi tidak diketahui apakah itu akan berkonsekuensi di masa depan. Sama sekali tidak diketahui. Yang penting individu atau seseorang itu berbuat sesuai dengan kehendak dirinya masing-masing. Maka prinsip dari eksistensialisme ini adalah kebebasan. Tadi selain dari individualisme, relativisme, ada kebebasan, freedom, liberal, termasuk nanti dampaknya ke dalam pendidikan ya. Ini masih saya uraikan ajarannya dulu. Yang kelima, aliran ini menganggap bahwa individu memiliki kebebasan berkehendak secara sempurna. Sudah saya jelaskan tadi. Yang keenam, individu tidak dapat membantu, melainkan sekedar membuat pilihan, opsi. Artinya orang itu berbuat masing-masing. Individual differences. Atau al-furuq al-fardiyah, bahwa dalam satu kelas itu memang jurusannya sama, fakultasnya sama, minatnya sama, akan tetapi tanggung jawabnya berbeda-beda menurut orang masing-masing. Sehingga kalau belajar atau kuliah itu hasilnya berbeda, nilainya berbeda, walaupun ilmu yang disampaikan itu sama. Yang terakhir yaitu ketujuh, prinsip aliran ini menyatakan bahwa individu dapat secara sempurna menjadi atau proses menjadi selain daripada keberadaannya. Ya, ini agak susah untuk dipahami karena proses menjadi ini adalah istilah yang sering dipakai oleh eksistensialisme dengan ungkapan being. Being itu adalah proses menjadi. Kalau be itu adalah ada atau menjadi, being itu proses menjadi. Anggapannya eksistensialis itu adalah manusia hidup di dunia, terlahir di bumi ini ibarat terlempar, terhempas, yang sama sekali dia tidak menghendakinya. Misalnya Anda lahir di Surabaya, itu tanpa kehendak Anda. Saya sendiri lahir di Gresik, juga tanpa kehendak saya.
Kalau saya menghendaki, tentu saja saya kepingin lahirnya di Mekah, dekat dengan Ka'bah. Tapi itu bukan kehendak saya. Itulah yang disebut terlempar, ya. Anda lahir sudah laki-laki atau perempuan. Apa Anda menghendaki jadi perempuan? Ya enggak, itu sudah given, pemberian karunia dari Allah. Itulah yang dimaksud oleh eksistensialisme itu, terlempar di dunia ini tanpa dikehendaki. Kalau dalam bahasa kita itu disebut dengan takdir. Ya, kita memiliki kulit berwarna putih, coklat, sawo matang, atau hitam, itu juga tidak kita kehendaki. Maka mau tidak mau, ini kalau dalam bahasa Islamnya disebut dengan takdir. Percaya atau tidak, ternyata takdir itu ada. Dan dalam pandangan eksistensialisme, setelah manusia lahir di dunia, yang dikatakan terlempar tadi itu, maka kemudian manusia berusaha untuk mencari jati dirinya, eksistensinya. Berjuanglah dia di dalam kehidupan ini. Ada yang berjuangnya itu berminat di dalam pendidikan, ya, maka Anda memilih jurusan pendidikan di pasca sarjana UIN Sunan Ampel. Saya pun demikian. Proses perjuangan saya itu di bidang pendidikan sampai menjadi guru besar ilmu pendidikan Islam. Tapi ada orang lain yang itu dalam proses mencari jati dirinya, dia bergerak di bidang ekonomi, maka jadilah dia pengusaha, pedagang. Nah, kalau sekiranya ditukar, ya, Anda jadi pedagang atau yang pedagang jadi guru, itu mungkin tidak sesuai dengan jati dirinya, bakatnya yang dikaruniakan oleh Allah. Maka dari situlah manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Semuanya memiliki keistimewaan. Bayangkan kalau semua manusia itu jadi guru, maka siapa yang akan jual beli? Kalau semuanya jadi pedagang, siapa yang akan mengajar? Disitulah, ya, manusia beragam mencari jati dirinya masing-masing. Dia berjuang untuk menemukan identitasnya, dan ada yang berhasil, ada yang gagal. Itulah sekali lagi inti dari eksistensialisme. Dan ada itu menyangkut dua hal, yaitu diri sendiri yang disebut ai, aku, ana, dan ada yang berkaitan dengan waktu. Kalau ada yang berkaitan dengan diri sendiri, ini menjadikan percaya pada individu, dirinya sendiri. Tapi kalau yang berkaitan dengan waktu, maka adanya itu menjadi relatif. Mengingat waktu itu walaupun dia berjalan, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, tetapi perbuatan manusia dalam waktu tersebut relatif berubah-ubah. Seperti contohnya yang gampang, pemikiran politik, ya, yang dulunya dia ikut partai Demokrat, tapi ternyata sekarang nyebrang ke partai PDIP. Ini menunjukkan relativitas dari waktu, yang mana diisi oleh kegiatan manusia menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, berubah dari satu partai politik ke partai politik yang lain. Nah, kemudian implikasinya apa dalam pendidikan? Ini pertanyaan penting sekali. Kalau dalam eksistensialisme ini, kurikulum sulit untuk ditetapkan karena perbedaan individu tadi. Jadi bebas. Dan guru kalau mau mengajar di dalam kelas, dia akan mengatakan kepada siswa atau peserta didiknya, Anda hari ini berminat untuk belajar tentang apa? Ada yang menjawab, saya mau belajar matematika. Maka dia dibantu dengan referensi tentang matematika. Anda minat apa? Olahraga. Silahkan ke lapangan atau ke hall. Di situ ada alat-alat olahraga.
Anda minat apa? Saya sastra, silakan menulis. Itulah eksistensialisme, karena menghargai individu dan kebebasan sehingga kurikulumnya itu tidak stabil. Stabilitas kurikulum itu adalah membatasi kebebasan individu. Bisa dikatakan juga aliran eksistensialisme dalam pendidikan ini ibaratnya adalah anti kemapanan. Makanya itu Paulo Freire itu paling vokal di dalam mengkritik kebijakan politik pendidikan. Sehingga dalam bukunya itu disebut dengan pendidikan pembebasan. Pembebasan diri sendiri, jangan sampai terikat oleh norma-norma yang itu dapat membatasi potensi diri. Kalau seperti itu, kurikulum ini sulit untuk diseragamkan. Hubungan guru dengan murid itu bersifat informal, tidak kaku atau digugu ditiru, dan proses pembelajarannya itu menjadi laissez-faire. Laissez-faire itu artinya bebas, ya, artinya bebas. Apakah ada sekolah yang menerapkan seperti ini? Memang kalau ditanya seperti itu, tidak ada sekolah yang mau mengaku saya menerapkan eksistensialisme. Tapi dalam kenyataannya beberapa sekolah yang pernah kita jumpai itu ada, seperti sekolah alam. Ya, sekolah alam itu belajarnya dari alam menurut minatnya masing-masing. Itu kalau kita kategorikan dalam aliran pendidikan berarti mengikuti prinsip-prinsip dalam eksistensialisme. Sekarang yang terakhir, bagaimana pandangan Islam atau tinjauan Islam terhadap aliran eksistensialisme ini. Aliran eksistensialisme ini kalau dikritik dalam Islam, maka wujud yang ada itu bukan hanya manusia, tetapi Tuhan, bahkan maha wujud, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal abadi dan menjadi pencipta atas segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Kullu syai'in halikun, semua segala sesuatu di alam semesta ini bakal musnah, rusak dan binasa, illa wajhah, kecuali Allah. Wa yabqadul jalali wal ikram, dan hanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha mulia adalah yang abadi selama-lamanya. Kalau manusia itu hanya sementara, maka sifat kemanusiaan dan keberadaannya itu tidak langgeng. Dan slogan menjadi diri sendiri itu adalah slogan yang egois. Seperti kalau kita mendengar ada ungkapan be yourself, jadilah diri Anda sendiri. Tentu saja ini menunjukkan sikap yang egois, hanya melihat diri sendiri. Padahal dalam Islam itu agama yang individu sekaligus sosial. Perlu ada interaksi dengan masyarakat yang lain. Tidak bisa manusia itu hidup sendirian, apalagi bebas berbuat menurut kemauannya. Kebebasan manusia itu menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi di dalam bukunya yang berjudul At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falasifatuha, itu dikatakan kebebasan manusia itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contohnya merokok, ya, merokok itu bebas, ya, siapa saja Anda mau merokok ya silakan, rokoknya sendiri, uangnya sendiri. Tapi kalau sudah berdekatan dengan orang lain atau di ruangan yang khusus, ada AC-nya atau dalam kendaraan, maka kebebasan merokok itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Orang lain itu tidak ada yang tidak merokok dan merasa terganggu, maka harus saling menghormati. Disinilah pandangan Islam itu tentang kebebasan. Maka kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya. Ya, seperti kita berpakaian, ya bebas pakaian saya sendiri, diri saya sendiri, mau berpakaian, mau tidak, mau buka aurat, mau tidak buka aurat, terserah. Tetapi dalam pandangan Islam, kebebasan berpakaian itu dibatasi oleh hak orang lain, sehingga tidak mengganggu atau meresahkan orang lain.
Inilah pandangan tentang eksistensialisme ditinjau dari sisi pendidikan dan implikasinya atau penerapannya dalam pendidikan Islam. Silakan kalau ada yang mau menanggapi terlebih dahulu, saya berikan waktu bertanya atau berkomentar.